Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1A. Apa kabar? Ibu harap kalian semua sehat semua di rumah, tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran baru, tetapi kita masih di tema 1 ya anak-anak. Tema 1 diriku dan sekarang kita di subtema 3 yaitu aku merawat tubuhku. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan bagaimana cara kita merawat tubuh kita. Oke, sudah siap anak-anak? Kita lanjut dengan materi kita. Nah, dengar baik-baik ya. Ibu bacakan dan atau menjelaskan, anak-anak simak baik-baik. Tubuh harus dirawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, jadi tubuh seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran kemarin, bahwa tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus merawat. Nah, kita merawat tubuh kita berarti tanda bahwa kita mensyukuri pemberian Tuhan atau mensyukuri ciptaan Tuhan. Nah, jadi sangat-sangat penting kita harus merawat tubuh kita. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar telapak tangan ini. Nah, ini. Kalau kita lihat tangan kita, walaupun kita sudah cuci anak-anak, tapi kalau kita lihat dengan mata seperti ini, maka kita tidak menemukan kuman atau bakteri-bakteri yang lengket di jari atau tangan kita. Nah, kalau kita menggunakan kaca pembesar atau menggunakan mikroskop, itu maka kita bisa melihat kuman-kuman apa saja. Nah, ini tampilan kuman-kuman yang ada di jari atau di tangan kita. Nah, kuman itu ada di mana-mana, entah di kursi, di meja, di HP. Nah, pokoknya di mana saja itu kuman itu selalu ada. Kuman itu ada di ujung jari. Nah, ujung jari ada di sela-sela jari seperti ini. Nah, kuman itu bisa membuat kita sakit. Nah, maka supaya kita tidak sakit, kita harus mengusirnya jauh-jauh. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Bagaimana caranya kita mengusir kuman itu? Nah, caranya adalah anak-anak harus membersihkan atau selalu mencuci tangan kita. Nah, jadi sudah Ibu jelaskan, sebelum kita makan atau kita mengambil sesuatu untuk kita makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Potong kuku-kukunya. Kita makan harus menggunakan, bila perlu menggunakan sendok, jangan menggunakan tangan kita. Oke? Nah, ini nanti kita ada latihan membuat ini anak-anaknya. Ini telapak tangan kita yang kita campurkan dengan cat air, terus kita tempelkan di kertas HVS putih. Nanti anak-anak praktekkan di rumah. Nah, banyak kegiatan yang membuat tangan kita kotor, tapi tidak perlu khawatir. Tangan kotor bisa dibersihkan. Bagaimana cara kita membersihkan tangan? Yaitu tadi dengan mencuci tangan. Nah, cuci tangan itu tidak pakai air saja, tetapi menggunakan sabun. Nah, perhatikan gambar di atas ini. Nah, gambar itu terlihat indah sekali. Gambar itu berwarna-warni. Cobalah melukis dengan jari, karyamu pasti bagus sekali. Nah, ini mereka membuat ini telapak tangan anak-anak. Nah, terus mereka jadikan dia seperti gambar seekor burung. Nah, nanti anak-anak praktekkan di rumahnya. Ini PR atau tugas untuk anak-anak. Itu yang pertama, anak-anak harus siapkan cat berwarna dan kertas HVS putih, kertas HVS. Jadi anak-anak siapkan cat air tuh ada cat berwarna. Kemudian pilih warna yang kamu suka. Misalnya anak-anak suka warna hijau, maka anak-anak siapkan cat warna hijau.
Kemudian gambar dengan jari sebagai kuasnya. Jadi anak-anak simpan cat warna itu di mangkok atau di piring, terus anak-anak tempelkan jarinya. Nah, setelah tempelkan, anak-anak bisa lekatkan jarinya di kertas HVS. Terus anak-anak bisa membentuk gambar. Nah, misalnya gambar seperti ini burung. Atau bisa juga anak-anak menggunakan jari anak-anak. Nah, gunakan jari, terus ditekan atau ditempelkan di cat warna. Kemudian anak-anak gambar sesuai yang anak-anak suka, misalnya mau gambar ayam, bebek, atau mau gambar pohon. Nah, itu menggunakan jari tangan anak-anak. Oke? Nah, itu tugas SBDP yang pertama. Nah, kewajiban kita tetap menjaga kebersihan dan merawat tubuh. Nah, ada beberapa benda di sekitar kita yang digunakan untuk merawat tubuh. Nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah ada sabun. Nah, ini sabun. Nah, di rumah semua punya sabun toh. Nah, jadi ada sabun. Sabun itu digunakan untuk apa anak-anak? Untuk mandi. Nah, untuk mandi toh. Jadi mandi itu kita harus menggunakan sabun, gosok sabunnya, terus ini gunakan jari kita untuk menggosok kotoran atau yang biasa kita bilang daki itu kade. Nah, gosok-gosok supaya kotoran itu bisa keluar. Kemudian ada ini apa anak-anak? Ada sikat gigi. Nah, ada sikat gigi dan pasta gigi atau biasa kita sebut odol. Nah, ada sikat gigi dan pasta gigi. Nah, kedua benda ini yang kita gunakan untuk menggosok gigi. Jadi kita gosok gigi itu kita menggunakan sikat gigi dan pasta gigi atau odol. Nah, dan kita gunakan untuk membersihkan gigi kita atau menggosok gigi kita. Oke, siapa di sini yang malas sikat gigi? Nah, tidak boleh. Jadi kita sikat gigi itu berarti kita merawat gigi kita supaya tidak rusak. Nah, tanda-tanda gigi kita yang rusak itu berarti ada hitam-hitam di gigi, terus giginya sampai lubang, sakit. Nah, itu berarti gigi kita itu sudah dipenuhi oleh kuman atau bakteri ya. Jadi kuman-kuman itu sudah menggigit dan merusak gigi kita, maka kita harus sering atau rajin sikat gigi. Nah, sikat gigi itu malam sebelum anak-anak tidur itu juga harus disikat gigi dulu. Pagi habis pas mandi juga sikat gigi. Ya cukup 2 kali saya juga tidak apa-apa ya. Jangan banyak-banyak. Yang berikut ada sisir. Nah, ini sisir. Nah, Ibu, sisir ini kan buat apa? Ya, sisir ini untuk merapikan rambut. Nah, jadi benda yang digunakan untuk merawat tubuh kita juga ada sisir. Nah, sisir itu gunanya untuk merapikan rambut kita. Jadi kalau anak-anak sudah cuci rambut, itu jangan dibiarkan saja, tapi harus disisir biar rapi. Oke, yang berikutnya ada sampo. Nah, sampo ini digunakan untuk mencuci rambut atau membersihkan rambut. Jadi, anak-anak juga harus rajin mencuci rambut. Kalau rambutnya sudah kotor, pasti bau toh. Nah, jadi kalau rambutnya sudah kotor, anak-anak sering bermain di luar, misalnya ada debu. Nah, itu berarti kita harus mencuci rambut. Harus menggunakan sampo ya. Jadi cuci rambut itu jangan siram dengan air saja terus lepas. Jangan, nanti rambutnya jadi bau, terus kepalanya kotor, kuman-kumannya gigit kepala, akhirnya ada kepala yang luka. Nah, jadi harus menggunakan sampo. Nah, ini adalah gambar ini yang berikut mencuci tangan, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, cara mencuci tangan yang baik dan benar itu yang pertama, kita basahi dulu kita punya tangan, toh kedua tangan. Kemudian kita tuangkan sabun atau kita tuangkan tuangkan sabun. Bisa juga menggunakan sabun cair atau sabun batang seperti ini ya. Oke, yang ketiga gosok telapak tangan. Nah, telapak tangan kan ini toh. Nah, kita gosok-gosok telapak tangan kita, kemudian di punggung tangan, gosok di punggung tangan,
kemudian gosok di jari-jari. Nah, di jari, sela-sela jari sini. Nah, sela-sela jari, kemudian ini kaitkan jari, seperti ini. Oke, kemudian gosok ibu jari. Nah, ibu jarinya digosok. Setelah itu gosok ujung jari. Nah, ujung jari ini kita gosok-gosok di sini, di telapak tangan. Kemudian kita bilas atau kita bersihkan lagi dengan air. Nah, jadi cara menggosok tangan atau mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti tadi tuh ya. Nah, kemudian lap setelah kita bilas tangan kita dengan air, maka kita harus mengeringkan tangan kita juga menggunakan kain lap yang bersih. Kain lap atau handuk yang bersih. Kemudian jangan lupa tutup kerannya kembali. Tutup kerannya pakai kain lap tadi yang kita sudah pakai gosok tangan itu kan bisa tutup keran karena tangan kita kan sudah bersih toh. Nah, berarti tutup kerannya kembali, kemudian sudah tangan kita sudah bersih. Nah, jadi itu ya, nanti anak-anak praktikan di rumah cara menggosok tangan yang baik dan benar. Nanti dibantu oleh Bapak Mama di rumah ya. Yang berikutnya. Ini cara-cara sekarang Ibu ajarkan cara-cara menggosok gigi. Nah, yang pertama, siapkan pasta gigi atau odol dan sikat gigi yang bersih. Kemudian, pasta gigi atau odol itu kita tuangkan sedikit-sedikit di tuangkan secukupnya di sikat gigi atau ya tuangkan sedikit pasta gigi atau odol itu di sikat gigi. Sudah. Yang kedua, sudah kita basah sedikit dengan air. Nah, kemudian buka mulut, terus gosok gigi ke arah kanan, ke arah kiri. Nah, terus depannya seperti ini ya, jangan begini. Tidak boleh, harus begini. Nah, gosok gigi ke atas, ke bawah, atas, bawah, atas, bawah. Yang ketiga, setelah selesai menggosok gigi, jadi nanti anak-anak gosok gigi itu ingat ya, gosok gigi tuh begini, di samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping kanan, terus gigi bagian dalam ya, jangan lupa gigi bagian dalam, bagian luar, nanti anak-anak dibimbing atau dipandu oleh orang tua di rumah. Nah, setelah kita gosok gigi, jangan lupa kita kumur. Kumur dengan air, terus jangan telan ya, buang airnya. Oke. Sudah anak-anak, jadi kalau kita sudah menggosok gigi, maka coba nanti anak-anak rasa, aduh giginya jadinya segar, terus jadinya sehat. Saat kita senyum juga kita tidak malu, karena tidak ada kotoran-kotoran yang lengket toh. Saat kita omong dengan orang juga kita tidak malu, karena kalau kita tidak sikat gigi, saat kita omong dengan teman-teman, ini dia gigi bau sekali ya, itu karena tidak pernah sikat. Jadi harus rajin sikat gigi. Yang berikut, nah, jadi tugas anak-anak di rumah itu bagaimana anak-anak harus menjaga kebersihan tubuh anak-anak saat di rumah itu sudah seperti yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama, jangan lupa mandi. Nah, ini mandi. Yang kedua, mencuci rambut menggunakan sampo. Mandi tadi itu menggunakan sabun toh. Yang kedua, mencuci rambut menggunakan sampo. Yang ketiga, menggosok gigi menggunakan sikat gigi dan odol atau pasta gigi. Yang keempat, memotong kuku. Potong kukunya, bersihkan yang kotoran yang hitam-hitam itu yang di kuku itu. Yang ketiga, cuci tangan dan kaki. Nah, jadi cuci tangan dan kaki. Misalnya anak-anak bermain di luar, pasti pulang kan kakinya kotor toh, walaupun pakai sandal, tetapi kaki kita kan digunakan untuk menginjak di bagian bawah tuh, ada yang di tanah-tanah atau di lantai ya. Maka kita harus sebelum masuk rumah itu harus mencuci tangan, mencuci kaki, baru lap dengan kain bersih, baru bisa masuk ke rumah. Nih, coba anak-anak perhatikan ini ada seorang ibu dan anak. Nah, seorang ibu ini sedang membersihkan
telinga. Nah, telinga. Ibu ini membersihkan telinga Udin. Nah, jadi kita membersihkan telinga itu juga kita jangan pakai benda-benda tajam ya anak-anak. Jadi kita menggunakan yang disebut cotton bud atau itu yang cotton bud yang warna putih ada kapasnya itu kita bersihkan. Kalau anak-anak masih belum bisa, maka minta tolong ke orang tua ya untuk membersihkan telinganya. Jadi telinga kita ini juga perlu dibersihkan, tidak hanya gigi dan rambut kita, tapi juga telinga. Nah, telinga juga dibersihkan supaya jangan bau, jangan kotor yang sampai yang minta maaf sampai yang kotorannya sampai keluar telinga, itu tidak boleh. Oke, setelah kita belajar tentang cara menggosok gigi, cuci tangan, cuci rambut. Nah, sekarang ibu mengajarkan anak-anak cara merawat tubuh kita juga ada yang lain, yaitu seperti kita menjaga cara duduk kita seperti ini. Nah, cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh kita saat kita menulis. Nah, agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Nah, jadi saat menulis itu ini yang lihat gambar yang ini tidak boleh anak-anak. Jadi gambar yang ini nanti membuat tulang belakang kita ini jadinya bengkok, tidak sempurna tumbuhnya. Nah, jadi duduknya harus tegak gini ya. Nah, seperti yang contoh yang ini. Harus tegak. Nah, tegak seperti ini. Baru kita tulis. Jangan begini, jangan tulis begini. Itu tidak boleh. Karena itu juga bisa merusak mata. Yang pertama bisa merusak mata kita dan posisi tulang belakang kita nanti bisa rusak. Nah, tulang belakang yang ini Kak. Nah, ini nih. Nah, tidak bentuknya itu tidak lurus begini, tapi dia akan jadi bengkok begini. Nah, jadi tidak boleh. Ibu sangat mengharapkan anak-anak tidak boleh terbiasa dengan duduk membungkuk. Itu tidak boleh. Nah, nanti bentuk badan anak jadinya tidak bagus. Jadi duduknya belajar untuk duduk yang sempurna, yang duduk yang tegak seperti ini ya. Oke, kemudian cara memegang pensil yang benar. Nah, jadi kita pegang pensil itu bukan digenggam begini ya. Seperti ini anak-anak, ini contoh pensilnya ya. Ini pensil. Nah, itu jadi bukan dipegang seperti ini. Itu salah. Jadi pegangnya harus perhatikan tangan ibu ini. Nah, jadi ibu jari yang ini jari jempol ini dengan jari telunjuk ini harus posisi bagian atas. Nah, ibu jari ini yang bagian atas, jari telunjuk ini dan jari tengah ini harus di bagian bawah untuk menahan pensilnya. Nah, seperti ini. Terus jari manis dan kelingking di bawah posisi jari tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Cara pegang pensil yang baik. Nanti anak-anak bisa dituntun oleh orang tua di rumah untuk bagaimana cara memegang pensil. Nah, kenapa kita harus belajar cara memegang pensil ibu ya? Kita pegang pensilnya kalau benar, maka kita menulisnya juga bisa bagus. Nah, jadi kalau anak-anak pegang pensil seperti ini atau pegang pensil seperti ini atau nah itu nanti bisa mempengaruhi kita punya huruf juga bisa anak-anak. Huruf terus nanti anak-anak tulisnya juga setengah mati. Jadi kita harus pegang pensilnya harus benar seperti ini. Contohnya seperti ini gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana cara tubuh kita untuk melihat atau cara tubuh kita saat kita membaca. Nah, ini tidak boleh letakkan bukunya di paha, tidak boleh. Nah, gunanya meja untuk apa? Yaitu menyimpan buku anak-anak. Jadi kita harus menyimpan buku di atas meja. Nah, kemudian tangannya dilipat seperti ini dan baru kita membacanya seperti ini. Badan tetap tegak, jangan bongkok begini ya. Nah, tetap tegak begini. Nah, terus baru kita membaca. Ingat jarak antara mata dengan buku harus 30 cm. Oke? Nanti anak-anak di rumah praktekkan cara duduk saat membaca dan saat menulis. Cara pegang pensil itu anak-anak harus buat praktekkan di rumah. Oke anak-anak. Nah, tidak hanya
cara duduk, cara membaca, tapi juga dengan cara kita saat kita berjalan. Anak-anak perhatikan gambar ini. Jadi saat anak-anak berjalan itu jangan terbiasa dengan jalan yang membungkuk begini adik. Jadi semua yang kita lakukan itu badan kita harus tegak, Jadi jalan juga posisi harus tegak. Nah, seperti ini. Saat kita berdiri juga harus tegak. Terus jangan kita berdiri yang membungkuk begini, jangan, Posisi harus tegak. Supaya tulang kita tumbuhnya juga harus tumbuhnya dengan sempurna atau baik. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi cara merawat tubuh kita, yaitu dengan kontak antara mata dengan cahaya. Jadi, kalau kita kan melihat dengan mata tuh anak-anak. Nah, mata itu juga perlu cahaya saat menulis. Nah, mata harus dijaga agar terlihat tetap sehat. Anak-anak amati ini. Jadi, saat kita menulis, ingat jangan di tempat yang gelap. Tetapi kita harus melihat, kita harus duduk di tempat yang terang atau ada cahayanya. Nah, supaya kita tidak paksa mata kita untuk melihat atau membaca sesuatu, jangan. Jadi kalau kita mau belajar itu harus ada lampu yang terang, belajar itu harus di bawah lampu yang terang, atau misalnya kita baca di rumah, nah itu harus misalnya di luar seperti ini, atau kita duduk yang dekat jendela yang ada cahayanya. Nah, itu gunanya cahaya itu untuk apa? Untuk membantu mata kita untuk melihat. Jadi supaya kita tidak terlalu memaksakan mata kita untuk paksa baca yang sampai begini, itu tidak boleh. Kemudian ya, ini sudah tadi Ibu jelaskan, Nah, sekarang nah, coba Nana lihat ini. Ini Edo sedang bersedih, Edo sakit gigi. Nah, karena Edo suka makan permen. Nah, jadi cara merawat tubuh kita tadi itu tidak hanya dengan kita membersihkan dengan cara kita sikat gigi, tetapi juga menjaga makanan yang akan kita makan. Jadi, anak-anak yang suka makan permen atau gula-gula itu tuh kan yang suka pakai kunyah-kunyah begini, itu tidak boleh. Nanti sisa-sisa gula atau permen itu lengket di gigi. Nah, terus anak-anak malah sikat gigi. Nah, itu bisa menyebabkan kuman-kuman itu, ada makanan manis nih yang lekat di gigi. Nah, maka nanti kuman-kuman itu menggerogoti atau mengikis kita punya gigi ini kan, sampai hancur, sampai rusak, sampai hitam. Nah, jadi tidak boleh makan permen. Itu cukup diisap saja, jangan sampai kita gigit atau kita kunyah. Kalau mau begitu, intinya habis makan permen sikat gigi. Apalagi saat malam tidur, itu tidak boleh. Malam tidur itu malam itu jam-jamnya kuman untuk makan gigi, terus ya, waktu kuman-kuman itu bisa makan gigi kita itu sebagai makanan mereka, Sikat gigi berarti merawat tubuh. Nah, sikat gigi itu sudah seperti tadi Ibu jelaskan, sikat gigi itu harus 2 kali sehari, Sebaiknya anak-anak setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, saat pagi itu kade. Nah, pagi itu juga sikat gigi. Saat adik-adik mandi itu sikat gigi. Terus malam sebelum tidur juga sebaiknya anak-anak harus sikat gigi. Nah, sekarang kita pindah lagi. Kita sudah belajar tadi tentang cara merawat tubuh kita. Sekarang kita belajar tentang membandingkan banyak benda. Nah, ada banyak benda untuk merawat tubuh. Sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi, toh? Oke, ayo kita bandingkan banyaknya. Nah, sekarang kita belajar matematika, anak-anak. Ini ada sebelah kiri Ibu yang Ibu tunjuk ini ada sabun, dan di sebelah kanan ini juga ada sabun. Nah, sekarang kita hitung. Sebelah kiri dulu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 sabun. Yang sebelah kanannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 sabun dengan 5 sabun. 3 dengan 5, yang lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak yang ini,
karena ini jumlahnya ada 5. Maka 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Nah, kita membandingkan benda itu, kita menggunakan kata lebih sedikit, lebih banyak, atau sama banyak atau sama dengan, lebih sedikit atau kurang dari, lebih banyak atau lebih dari, kemudian sama dengan atau sama banyak ya. Jadi ada 3 kata itu kita gunakan untuk sebagai kata pembanding. Ibu ulangi. Sekarang ini kan 3 sabun dengan 5 sabun, berarti 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Yang berikutnya kita hitung banyaknya sampo. Nah, sebelah kiri ini ada berapa sampo? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, sebelah kanan ada 1. Jadi bagaimana anak-anak? 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Nah, 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo, berarti lebih banyak, berarti 4 ini jumlahnya lebih banyak dari 1. Oke, lanjut. Kita hitung lagi. 1 ini sampo dengan sabun. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampo. Sabunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sabun juga 4. Berarti 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Nah, kalau jumlahnya sama berarti sama banyak. Oke. Yang berikutnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampo dengan 1, 2, 3. Ada 3 sampo. Yang di atas ini ada 5 sampo, yang di bawah ada 3 sampo. Nah, berarti 5 sampo lebih banyak dari 3 sampo. Nah, 5 sampo lebih banyak dari 3. Nah, 5 ini jumlahnya lebih banyak toh. Nah, kemudian kalau kita balik dia, atau 3 sampo lebih sedikit dari 5 sampo. 3 sampo lebih sedikit dari 5 sampo, berarti 3 sampo yang ini jumlahnya lebih sedikit dari 5 sampo. Oke? Nah, kemudian itu tentang perbandingan bilangan. Sekarang kita belajar lagi tentang mengurutkan bilangan. Udin menghitung dari bilangan kecil ke besar, mulai dari angka 1 sampai 10. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang Beni menghitung bilangan dari yang paling besar. Bilangan dari yang terbesar sampai yang paling kecil. Nah, bilangan yang besar itu berarti mulai dari 10 sampai ke bilangan yang paling kecil, yaitu angka 1. Nah, kalau ibu suruh hitung bilangan dari yang paling besar duluan anak-anak, berarti dari angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yang terakhir. Nah, jadi tergantung perintah atau suruhan dari ibu, atau ya suruhan pertanyaannya. Kalau ibu suruh hitung bilangan dari yang paling kecil dulu anak-anak, dimulai dari angka 1 sampai 10, maka anak-anak hitung dari angka 1 sampai dengan 10. Oke? Oke anak-anak, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, sebentar ibu juga akan kirim soal-soalnya. Yang mau ambil soalnya di sekolah bisa ke sekolah ambil. Itu soal-soal untuk anak-anak kerjakan di rumah selama pembelajaran kita secara daring ya. Nah, ibu harapkan anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Nah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, istirahat siang, jangan lupa makan sayur, banyak minum air, makan makanan yang bergizi, dan rawat tubuh kita seperti yang tadi ibu ajarkan. Nah, ini juga tidak hanya ibu ajarkan kepada anak-anak, tapi ibu juga harus menerapkan ke diri ibu. Ibu juga mencuci tangan, ibu juga cuci rambut. Kita semua lakukan, Bapak Mama juga lakukan hal yang sama ya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Dadah. Ya.